Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makanya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat Sabtu Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Cus lah langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer dan Mimin juga nyobain buffalo wings-nya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah Bruno Fernandes pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun enak banget. Gak cuman makanannya tapi minuman di sini juga atraktif banget guys. Tapi man of the match-nya butterbeer-nya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa Denpasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Sekilas ini tuh kayak lontong sayur biasa, padahal ini tuh lontong sayur babi guys. Ada aja ya gebrakannya babi. Dari dapur kecil kami ingin menghidangkan masakan untuk warga Bandung yang gitu-gitu aja. Bukti ya kalau babi tuh dibikin apapun selalu enak. Kan daging babi nomor 1 terenak di dunia guys. Dan semua masakan perbabian tuh ngumpulnya di sini guys. Sate babi Pork Kingdom. Ini tuh lokasinya hidden guys, jauh dari keramaian. Lokasinya tuh di dalam perumahan Taman Kopo Indah 3 Bandung. Beneran sebanyak itu macam menunya dan semuanya babi, gak ada daging yang lain. Sate babinya tuh bersih banget. Bagian yang hitam ini diguntingin, dibersihin guys. Nih sate babinya tuh gendut-gendut guys, gede banget. Dan ini tuh jadi salah satu best seller mereka guys. Terus yang unik mereka tuh bikin menu lontong sayur babi rempah. Gila enak banget. Sampai-sampai di sini tuh ada samcan bakar pakai saus Vietnam yang asam-asam seger gitu. Perpaduan rasanya tuh smoky, daging dan lemak babinya tuh juicy. Tapi yang paling Mimin suka tuh samcan goreng sambal matahnya. Parah guys, surga dunia. Apalagi kalau iga babi goreng dibikin penyetan. Ya ampun, iga babinya lembut, bumbunya ngerepang, ngeresep, sambalnya juga mantap. Mereka tuh juga bisa loh bikin babi di bumbu Thai basil. Jujur Mimin tuh malah lebih suka babi bumbu Thai basil mereka ketimbang yang ada di Thailand. Bumbunya lebih medok, lebih berani guys. Jangan lupa pesen babi kecapnya ya. Ini tuh comforting banget. Jadi inget masa kecil Mimin. Mimin doain yang masak babi ini masuk surga deh, karena beneran seenak itu. Kalian yang penasaran, cus cobain. Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kris-kris. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh ini gepuk bakar. Gepuk bakar kayak gini. Oh, disajiin bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta sama Bandung. Sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya pak? Ya, gurih. Nah
Nah ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk. Ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya. Dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yus kita gaskan. Nah ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget segar. Mimin mau mix and match makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak. Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi. Ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Yuk samperin, recommended pisan. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh. Tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys. Taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys. Dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Hotel yang didesain se-homey mungkin guys. Sampai-sampai Mimin tuh lagi berasa di rumah Mimin yang ada di Malang. Karena Mimin juga dikasih foto bareng kucing peliharaan Mimin tersayang. Nah kali ini Mimin lagi stay di Swiss Hotel Jakarta Mega Kuningan ya guys. Abis OTW dari Malang ke Jakarta 13 jam lewat tol, Mimin capek banget. Untungnya Swiss Hotel ini tuh nyaman, luas, bersih. Pokoknya Mimin bahagia banget di sini. Ternyata di kamar mandinya itu ada mesin cuci. Interiornya bagus, terus bathtubnya juga lega. Terus pantry-nya juga luas banget ya guys. Ada oven, kulkas, mesin buat kopi, dan kompor listrik. Guys, so sweet banget ya Swiss Hotel Mega Kuningan. Lihat nih, foto Mimin sama kucing Mimin guys, phantom. Nah besoknya Mimin langsung lunch di Embers Open Fire Grill. Startingnya Mimin langsung dapet risotto yang di dalamnya ada keju mozzarella yang lumer. Terus Mimin juga suka banget sama salmon saladnya. Sayurnya seger, salmonnya umami, terus dressing sauce-nya ini balance banget. Dan mushroom cream soup-nya ini gurih, creamy, pokoknya yummy banget. Untuk main course-nya Mimin pesen sirloin beef steak. Sausnya Mimin pilih chimichurri ya guys. Dia tuh rich in flavor, tekstur dagingnya lembut, lemaknya lumer, dan cuman bayar 300 ribuan kalian tuh udah dapat 2 steak, 2 bir, salad, dan french fries. Bener-bener ya pengalaman nginep di Swiss Hotel Mega Kuningan Jakarta tuh gak akan pernah bisa Mimin lupain. Mulai dari kamarnya, makanannya, sampai pelayanannya Mimin kasih nilai 10/10. Pasangan beda agama nekat food testing buat nikahan. Padahal kita tuh aslinya semakin bingung ini jadinya gimana. Apalagi setelah ada berita kayak gini, mau nikah beda agama juga nggak bisa. Udah deh dibikin nanti aja. Yang penting kita food testing dulu. Lokasinya di Plaza Begawan Malang guys. Pas banget karena Sono Kembang Catering lagi ngadain all you can eat di sini. Cocok juga kan buat acara buka bersama kalian pas puasaan nanti. Cuman bayar 145.000 per orang udah bisa nikmatin 25 plus masakan Sono Kembang yang enak-enak. Menurut Mimin ini sih worth it banget ya, daripada cuman bukber di resto, karena menu-menu di Sono Kembang tuh udah terkenal luar biasa enak dari dulu. Dan pastinya halal ya guys. Yang Mimin suka selalu ada live cooking yang atraktif kayak chicken steak, soto tangkar, sampai pasta guys. Wah ini sih fix harus ada di rangkaian acara nikahan Mimin nanti. Apalagi kan acara Mimin tuh sebentar lagi tahun ini guys. Ya walaupun masih bingung tentang keyakinan. Nah ini Mimin cewek diajarin makan kurma guys sebelum buka puasa di sini. Sedetail itu loh Sono Kembang. Terus baru deh boleh makan.
kan? Kita berdua sih approve banget sama masakan-masakan Sono Kembang ya. Walaupun jenis dan porsi masakannya tuh banyak, tapi bumbunya tuh bener-bener diperhatiin dan sedep banget. Apalagi ya, ternyata Sono Kembang Catering itu selalu kerjasama dengan RI1 dari dulu. Pak Soeharto aja pakai Sono Kembang loh guys. Lanjut, ini sectionnya masih ada Indomie yang bisa kita bikin sendiri. Pokoknya kalian pasti kenyang deh dengan 145.000 buka puasa bersama di sini. Yang manis-manis kalian bisa DIY bikin cotton candy. Seru banget deh. Nah, untuk all you can eat di sini kalian harus reservasi dulu guys, karena biasanya sering sold out. Jadi jangan sampai kehabisan slot ya. Tuh dessertnya aja sebanyak itu guys, sampai ada buah potong yang berkualitas juga. Selain bisa jadi rekomendasi buat bukber nanti, bisa jadi rekomendasi catering juga buat nikahan kalian nanti. Untuk menu all you can eat bukbernya bisa kalian lihat di sini ya. Sono Kembang Catering emang paling pas deh buat acara apapun. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. Yuk guys, ramein Pho Lab sekarang.